Mahkamah Syariah, ayo maju, semangatmu takkan rapuh, suara integritas kan tuju. Bersama kita mampu menuju dunia meraih wilayah bebas korupsi, bergerak tanpa lelah untuk negeri lebih berseri. Ayo bangkit semangatmu, Mahkamah dengan sinarmu, oh BBM kita capai. Siapa kita? Yes, yes, yes. Mau apa kita? Cerdas, berdikari, dan inovatif. Tepuk tangan dulu. Masa depannya kita punya. Kelanjutan berkesinambungan dilanjutkan oleh kami sampai pada hari ini. Alhamdulillah luar biasa, sangat banyak hal-hal yang terjadi peningkatan di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke area pertama. Sebagaimana kita ketahui, area pertama adalah manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan, tentunya kita harus memahami dan memposisikan kita bagaimana kekuatan kita di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini. Untuk saat ini kami memiliki kekuatan SDM kurang lebih 65 orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di mana wilayah satu ini atau area satu ini adalah manajemen SDM berfokus kepada peningkatan mindset dan kultur set. Di mana hal mindset before ataupun sebelumnya SDM di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini bisa dikatakan masih sangat kurang. Artinya masalah disiplin, tentang komitmen untuk sering melakukan koordinasi juga masih sangat kurang. Alhamdulillah setelah kita membangun zona integritas di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini telah banyak perubahan di hal mindset ini, antara lain kami telah melakukan berbagai pengawasan disiplin, juga teman-teman sudah jauh berubah terutama di masalah ketaatan dalam disiplin, kemudian budaya kerja, juga beberapa hal yang menyangkut program-program kerja telah meningkat jauh sebelumnya. Kemudian kultur set tentunya juga telah kami bangun yang sebelumnya. Kultur set ini atau budaya kerja di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini masih sangat lemah sekali. Setelah adanya pembangunan zona integritas, banyak sekali perubahan, antara lain budaya kerja yang sebelumnya hanya mengandalkan yang penting bekerja pulang sore. Namun setelah adanya pembangunan zona integritas, kualitas kerja kawan-kawan telah kami lihat sendiri sangat luar biasa. Terbukti dengan beberapa peningkatan kinerja kami di tahun 2024 juga tahun-tahun belakangan, banyak sekali prestasi yang kami capai. Antara lain yang ada kaitan dengan wilayah satu atau area satu adalah kami telah meraih berbagai predikat terbaik, terutama tahun 2023 kemarin peringkat kedua nasional dalam penyelesaian percepatan eksekusi di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Tepuk tangan teman-teman semua. Untuk area 2 kita akan berbicara tentang penataan tata laksana. Berbicara tentang penataan tata laksana, tentu sebelumnya terkait dengan SOP hanya mengandalkan perubahan secara autodidak atau mengandalkan bagaimana SOP sebelumnya, itulah yang akan kita lanjutkan dengan mengupdate beberapa hal. Namun setelah kita bangun zona integritas di Mahkamah Syariah Banda Aceh, perubahan tetap terhadap SOP ini telah kami lakukan rapat review total terhadap semua SOP per area, dan ini fakta bisa dibuktikan nanti dengan evidence yang ada di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini. Bukan hanya sekedar mengandalkan SOP yang lalu, robah ketua, robah dan seterusnya, tidak. Memang benar-benar kami kumpulkan dalam sebuah tim evaluasi penyusunan SK secara review totalitas di seluruh lini yang ada di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini. Kemudian saya masuk ke area 3, manajemen SDM. Berbicara tentang manajemen SDM, tentunya kami menggambarkan sebelumnya manajemen SDM di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini masih sangat banyak sekali kelemahan kami, antara lain kurangnya kecepatan waktu terhadap penyelesaian perkara. Terbukti dengan nilai
SIPP dan kemudian nilai beberapa hal yang ada kaitannya dengan area 3 ini masih sangat lemah. Namun setelah kami membangun zona integritas Mahkamah Syariah Banda Aceh, telah banyak sekali peningkatan, telah tepat waktu, cepat, bahkan sangat cekatan. Nah, ini saya lihat sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya setelah 3 bulan kurang lebih di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini melihat luar biasa sangat komitmen teman-teman untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Antara lain beberapa prestasi yang telah kami capai dan telah diucapkan selamat tadi oleh Mahkamah Syariah Aceh. Di kualitas SDM inilah yang menentukan kami juara 1 nasional untuk berpadu. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Ini adalah kejutan besar sebenarnya Bapak Ibu. Kemarin kami ditelepon dari Badilak dan Mahkamah Agung untuk menerima penghargaan ini, dan kami sudah diminta untuk estimasi, saya ulangi, untuk testimoni menerima penghargaan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah kami kirim ke Mahkamah Agung yang mulia. Selanjutnya kami masuk ke area 4, penguatan akuntabilitas. Sebagaimana kita ketahui, penguatan akuntabilitas adalah lebih kepada pentingnya keterlibatan pimpinan terhadap seluruh stakeholder, seluruh kebijakan yang ada di mahkamah ataupun di satker tersebut. Nah, untuk keterlibatan pimpinan kami telah melakukannya, di mana sebelumnya kita melihat masih sangat kurang. Namun setelah kita membangun zona integritas, keterlibatan pimpinan terhadap beberapa rapat-rapat juga penyusunan sakit telah terlibat langsung. Nanti bisa dilihat dari event-event kami, juga pimpinan langsung mengawasi seluruh kinerja, laporan-laporan diberikan kepada pimpinan di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini. Mudah-mudahan ke depannya terbukti juga dengan nilai sakit kami yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun 2024 juga kami mendapat prestasi sakit yang lebih bagus lagi. Untuk area 5, ini Bapak Ibu sekalian, area 5 biasanya sangat menarik ini karena merupakan penentu apakah nanti memang kita akan mampu secara totalitas mengawasi, menjalankan, sekaligus pengawasan ini adalah merupakan tolak ukur apakah kita nanti berhasil meraih zona integritas ini. Terhadap pengawasan di Mahkamah Syariah Banda Aceh, sebelumnya terus terang saya melihat awalnya itu masih sangat lemah karena di depan sana itu belum ada security yang tetap berpakaian seragam. Begitu kita membangun zona integritas, kita buatkan SK khusus yang memang mereka terjadwal di security, bahkan di sana dilengkapi dengan ID card pengunjung. Nah, ada problem sebelumnya di Mahkamah Syariah Banda Aceh tentang penguatan pengawasan, yaitu adanya kantin yang sangat besar di belakang kami ini. Ini merupakan tantangan besar terhadap penguatan pengawasan kami. Namun Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah kami carikan solusi di mana pengunjung-pengunjung kantin yang ada di seluruh stakeholder. Kebetulan ini Mahkamah Syariah Banda Aceh merupakan tetangga-tetangga satker yang ada di sini yang setiap hari berkantin di sini. Bahkan setengah hari mereka di situ duduk. Nah, ini merupakan problem pengawasan kami karena itu sangat mengganggu stabilitas untuk membangun zona integritas, sehingga kami cari solusi. Kami buatlah beberapa ID card pengunjung termasuk pengunjung kantin. Dengan sosialisasi dari kami kepada pengunjung kantin, dengan silaturahmi kami beberapa satker yang ada di sini, alhamdulillah mereka mau memakainya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada problem lagi. Terlihat jelas di sana mana pengunjung kantin, mana pegawai, karena itu akan mengganggu sekali kepada kualitas zona integritas kami nantinya. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, pengawasan zona integritas kami lakukan juga terhadap pimpinan sering berkeliling, karena kan sudah luas sekali Mahkamah Syariah Banda Aceh ini. Kami sering melakukan jadwal keliling antar pimpinan, sehingga kami sering menemukan beberapa hal yang tidak pas ataupun hal-hal yang mengganggu zona integritas kami akan segera menindaklanjutinya. Insya Allah kami yakin pengawasan kami baik melalui CCTV maupun yang terpampang di ruang pimpinan masih berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah sampai saat ini. Kami masuk ke area 6, peningkatan pelayanan publik. Nah, untuk area 6 tentunya banyak sekali yang amat ingin kami paparkan. Antara lain, Bapak Ibu sekalian, di PTSP kami sekarang sudah berbasis all-in-one service. Kami tidak lagi memakai sistem meja, namun kami robah dengan sistem all-in-one service. Apa itu all-in-one service? All-in-one service adalah pelayanan berbasis loket, yaitu loket 1, loket 2, loket 3,
tergambar di setiap loket, semua masyarakat bisa melaporkan, mengambil produk maupun mengambil sisa panja. Tidak mesti antri ke meja 3. Begitu juga loket 2 apabila kosong, masyarakat boleh maju ke loket 2. Loket 3 juga begitu. Jadi ini maknanya ataupun manfaatnya adalah mengurai antrian masyarakat. Itu bisa kita ibaratkan seperti di BUMN lainnya. Semua front office itu bisa maju di loket mana saja. Jadi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, tidak lagi membuat masyarakat bosan menunggu gara-gara di loket 1 penuh, di meja 1 orang penuh, sementara meja 3 nggak ada orang, dia terpaksa menunggu. Itu yang selama ini. Namun berbasis all-in-one system ini semua telah teratasi dan sangat memuaskan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga mempunyai kami sebut dengan layanan konseling. Ini juga sudah masuk dalam majalah Mahkamah Agung 2023. Nah, layanan konseling ini adalah suatu produk kami atau inovasi kami yang langsung bersentuhan dengan perkara atau korban atau pelaku dari jinayat contohnya. Dan yang sering memanfaatkan layanan konseling kami ini adalah pelaku ataupun korban anak. Nah, kenapa kami melakukan ini? Karena dipahami bahwa setiap pelaku anak ataupun korban anak pasti sangat mengalami psikologi yang luar biasa terhadap keadaannya. Sehingga kami menyiapkan seorang psikolog yang bekerja sama dengan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan rumah khusus ada di sana, sangat nyaman, rumah khusus untuk konseling, dan ini sudah digunakan masyarakat. Penggunanya tahun 2023 itu ada 2, 2024 itu ada 4 layanan yang diberikan. Artinya adanya layanan konseling ini, kalau saya tidak salah untuk Aceh baru ada di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Kemudian adanya inovasi unggulan kami juga Lakopama, kemudian Lakmal. Nah, ini Lakmal menarik juga Bapak Ibu sekalian. Lakmal ini adalah layanan bantuan Baitul Mal. Artinya bagi masyarakat yang tidak bisa terbantu dengan prodeo, ternyata setelah kami koreksi memang dia benar-benar miskin, tidak mampu membayar biaya perkara, kami akan merekomendasi ke Lakmal, dan ini sudah ada MOU-nya. Ternyata Baitul Mal ada dana untuk membantu masyarakat kita juga dengan rekomendasi dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Dan ini sudah berlangsung Bapak Ibu sekalian. Bahkan banyak masyarakat pencari keadilan terbantu dengan kerjasama MS Banda dengan Lakmal di kota Banda Aceh ini. Kemudian ada Alula. Nah, Alula ini adalah merupakan notifikasi terhadap seluruh perjalanan perkara yang dialami oleh setiap masyarakat. Alula ini adalah notifikasi kepada hakim, kepada masyarakat, juga kepada stakeholder yang terkait dengan perkara itu. Nah, itu Alula kami sudah juga berjalan, kurang lebih 1 tahun sudah kami gunakan. Kemudian ada literasi, aplikasi internal terintegrasi. Ini adalah aplikasi di mana di dalamnya termuat cuti, termuat izin keluar, termuat juga hal-hal lain yang terkait dengan disiplin pegawai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah adanya ketepatan waktu kami untuk mengupload segala hal yang berkaitan dengan e-berpadu. Sangat luar biasa, bahkan Satker lain juga mengakui bahwa ketepatan waktu kami, jaksa juga sering telepon mengapresiasi bahwa kami memang benar-benar sangat tepat waktu dalam mengupload e-berpadu ini. Kesimpulan kami Bapak Ibu sekalian, bahwa sasaran reformasi birokrasi telah tercapai di Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan 1, birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Yang kedua, birokrasi yang efektif dan efisien. 3, birokrasi yang memberi pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Atas capaian ini mudah-mudahan Mahkamah Syariah Banda Aceh bisa mencapai WIBK tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Izinkan yang mulia kami menyampaikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Bank Mandiri. Ternyata di sana ada garis jelita. Cakep. Izinkan kami bersemangat tinggi untuk tetap optimis
bersama Banda Aceh. Baik itu pastinya jalan-jalan kita mandiri atau tergantung nanti di pilihan. Baik, terima kasih kepada Banda Aceh yang begitu semangat dalam presentasinya. Baik, untuk selanjutnya kepada tim pendampingan MSAC, silakan masukan-masukannya, terutama kepada Pak Munir, silakan.